Shalom, selamat bertemu kembali para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Kita tidak terasa oleh berkat dan kasih Tuhan. Kita sudah tiba pada hari yang ke-10. Dan di hari yang ke-10 ini, kita punya judul yang sangat menarik. Menjadi kaya dalam hal yang penting. Ternyata menjadi kaya harus dikategorikan dalam beberapa hal. Tapi pada saat ini menjadi kaya dalam hal yang penting. Apa itu hal yang penting? Mari kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Satu hal yang penting dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ini dikatakan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, sesuatu yang giat yang harus kita lakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat itu, yaitu yang pertama, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Di dalam dua ayat ini, ayat 24 dan 25, ada 3 kata penting yang harus kita dengan giat lakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yaitu yang pertama, saling memperhatikan. Berapa banyak waktu yang kita sudah gunakan untuk saling memperhatikan sesama kita. Memperhatikan keluarga kita, memperhatikan sahabat-sahabat kita, memperhatikan tetangga-tetangga kita. Yang kedua, saling mendorong dalam hal-hal yang baik. Dan yang ketiga, saling menasehati. Ketiga hal ini, inilah yang disebut dengan spiritualitas yang analog. Jadi hal-hal rohani yang analog itu adalah saling memperhatikan, saling mendorong, dan saling menasehati. Spiritualitas Alkitabiah bersifat analog, bukan virtual. Apa artinya? Ini merujuk kepada hal-hal yang nyata. Jadi yang bersifat rohani adalah sesuatu yang bersifat nyata dalam kehidupan kita. Hal spiritualitas itu didasarkan pada praktek-praktek yang bersifat pribadi dan nyata, yaitu antara orang-orang yang nyata dengan Allah yang hidup. Allah telah memanggil kita untuk mempraktekkan hal-hal analog yang sangat spesifik, yang mengekspresikan hubungan kita dengannya. Jadi hubungan kita dengannya, dengan Tuhan maksudnya di situ, tidak dapat dilakukan secara virtual. Hubungan dengan kita, dengan Tuhan kita haruslah bersifat analog. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang betul-betul dilakukan. Matius pasal yang ke-8 ayat 5-6. Suatu waktu Yesus masuk ke Kapernaum. Lalu kemudian datanglah seorang perwira. Dia datang mendapati Yesus dan memohon. Perwira ini mengatakan kepada Yesus, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Ia sangat menderita." Yesus terharu dengan perkataan dari perwira itu. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus? Matius 8 ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Yesus tidak katakan, "Oke, pergilah perwira, nanti dia akan sembuh." Yesus katakan, "Ya, aku akan datang." Yesus mau bertemu dengan orangnya. Yesus mau melihat wajahnya. Yesus mau menjamah orang yang sakit itu. Meskipun di akhir daripada cerita itu,
Yesus tidak pergi karena Yesus melihat iman dari perwira itu yang begitu nyata, yang begitu sungguh-sungguh bahwa kesembuhan itu akan menjadi bahagianya. Beberapa contoh praktis yang kita akan lihat, yang kita lakukan untuk Allah dan untuk sesama manusia yang bersifat analog. Pertama, contohnya kita lihat dalam menguduskan hari Sabat. Ada praktek analog yang spesifik di dalam menguduskan hari Sabat, seperti yang pertama, beristirahat. Apa yang dimaksud dengan beristirahat? Lalu yang kedua, beribadah. Apa yang dimaksud dengan beribadah? Kita lihat satu persatu. Beristirahat. Beristirahat dari aktivitas duniawi. Membuat pilihan kegiatan yang mencerminkan kekudusan hari Sabat tidak pernah merupakan pengalaman virtual. Itu selalu bersifat analog. Nah, lalu kemudian dalam pengalaman penyembahan, dalam persekutuan ibadah dengan sesama manusia yang nyata di gereja, duduk bersama, bersalaman, berbicara satu dengan yang lain pada hari Sabat pagi. Meskipun memungkinkan untuk bergabung dalam ibadah digital melalui internet, namun pengalaman ibadah yang paling utama untuk menemukan pemenuhannya adalah dalam komitmen analog dan partisipasi dengan orang-orang yang nyata di tempat-tempat secara fisik. Nah, tindakan praktis dan nyata dari kebaikan, kasih karunia, pengampunan, belas kasihan, kekaguman, dan penyembahan hanya bermakna ketika kita mengalaminya secara analog. Artinya secara langsung kita dapat bertemu dengannya. Tidak ada realitas virtual yang dapat menggantikan atau melampaui sentuhan, ciuman, uluran tangan manusia. Kenyamanan pelukan yang tulus, kegembiraan tawa yang dirasakan secara fisik, atau ketegasan jabat tangan yang ramah. Inilah yang bersifat analog yang perlu kita kembangkan di dalam spiritualitas kehidupan kita. Kita tidak dapat merayakan praktek pembasuhan kaki atau makan dan minum lambang-lambang perjamuan kudus secara virtual. Hanya oleh menjamah kaki seseorang, kita melihat inilah satu hal analog yang jelas, yang nyata, yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang telah Yesus tetapkan melalui teladannya sendiri adalah untuk dikenang secara fisik dengan cara yang dapat kita sentuh dan rasakan. Saudara, coba bayangkan kalau umpamanya ada orang yang menyapa kita, memberikan senyum kepada kita, menjabat tangan kita, memberikan satu sentuhan dengan memegang pundak kita. Apa yang kita rasakan? Tentu ada kedekatan. Inilah yang disebut dengan hal-hal spiritualitas yang analog itu. Kita dalam praktek upacara perjamuan itu sangat jelas kita merasakan akan berkat daripada sentuhan itu. Baik, sekarang kita lihat. Ini juga disebut iman yang berwujud. Praktek doa dan puasa yang dianjurkan dalam Alkitab Suci adalah sebuah tindakan analog dalam ruang dan waktu. Iman kita kepada Tuhan selalu memiliki dimensi analog yang dapat dilihat. Meskipun kita sebagai manusia dapat melakukan berbagai macam hal-hal secara virtual, tetapi hubungan kita dengan Tuhan dan ekspresi perjalanan rohani kita bersama Yesus tidak akan pernah dapat direduksi menjadi realitas virtual. Perkataan yang diucapkan dengan benar dalam kitab Amsal pasal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan dengan benar adalah katanya seperti buah apel emas
dalam lingkungan perak. Jadi kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, kata-kata yang mengangkat kerohanian orang, itu seperti buah apel emas. Ini adalah spiritualitas analog, di mana membawa satu sukacita, kebahagiaan, dan berkat bagi orang lain. Uluran tangan untuk mendukung kebutuhan yang nyata. Sentuhan lembut yang menandakan kamu tidak sendirian. Nilai dari kartu pos atau surat yang ditulis tangan yang kamu pegang. Perpanjangan pengampunan dan kasih karunia yang tidak layak. Yang menghasilkan hubungan pribadi yang diubahkan. Berbagai makanan dengan mereka yang lapar. Pengalaman keramah tamahan dari mereka yang sedang dalam perjalanan atau yang tidak memiliki tempat tinggal. Itu semua adalah spiritualitas analog. Dalam hal inilah kita diminta untuk menjadi lebih kaya. Kaya di dalam hal-hal yang penting seperti ini. Boleh saja kita saat ini menggunakan digital. Dan banyak orang yang sudah terbuai dengan digital. Banyak orang menikmati pencapaian dunia digital. Tetapi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pemirsa, ingatlah untuk menjadi lebih analog dalam iman Anda. Kita harus langsung berhadapan dengan sesama kita manusia. Karena hanya dengan itulah pengalaman kebersamaan dengan umat-umat Tuhan akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekiranya saya katakan, saudara, dengan menggunakan virtual seperti ini mungkin, secara virtual saya katakan saudara-saudara diberkati. Mana yang lebih dahsyat ketika kita berhadapan dengan orang itu, kita jabat tangannya, kita penggang pundaknya, dan kita katakan Tuhan memberkati saudara. Dia akan merasakan berkat yang besar, berkat yang indah, karena dia rasakan jamahan kasih Tuhan. Dalam hal-hal seperti inilah kita harus menjadi lebih kaya. Sehingga dengan demikian kehadiran kita akan menjadi berkat bagi sesama manusia. Tuhan memberkati kita sekalian, dan marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan sorga, terima kasih selama 10 hari berdoa. Tuhan telah menjaga memberkati kami. Terima kasih untuk pekabaran-pekabaran yang sudah kami terima. Khusus pada hari yang ke-10 ini. Terima kasih pelajaran ini mengajarkan kami. Supaya kami lebih kaya dalam hal-hal spiritual yang analog. Di mana kami dapat bertatap muka. Kami dapat bertemu satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendorong, saling menasehati untuk tiba di dalam kerajaan sorga. Kasih karunia Tuhan menyertai semua Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pemirsa dimanapun berada. Biarlah kita semua saling menguatkan dalam perjalanan menuju kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, ampuni segenap dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.